Halo Pak, nama saya Gary dari kelas MJB Malam. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kopi berdasarkan tugas yang Bapak berikan kepada saya untuk menjelaskan ragam formal mengenai kopi. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Kita mulai dari kopi. Kopi itu apa? Dan kopi itu adalah minuman hasil senduan biji kopi yang telah diserangkai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi pada dasarnya adalah suatu minuman yang mengandung kafein. Kafein itu apa? Kafein itu suatu zat yang bisa membuat kita merasa tetap terjaga, mengatasi ngantuk, dan meningkatkan konsentrasi. Namun, asupan kafein yang berlebihan dapat mengurangi waktu tidur yang membuat tubuh tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hal ini bisa membuat kita mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Nah, ternyata kandungan dari kafein itu bisa membuat kita kecanduan. Contohnya itu ketika kita mengalami ngantuk ataupun kita mengalami tidak segar pada saat pagi hari. Beberapa orang langsung memilih minum kopi ketimbang refreshing otak ataupun berolahraga. Nah, tanda kecanduan kafein yang perlu diwaspadai yaitu orang dapat mengembangkan ketergantungan pada kopi dan minuman berkafein lainnya dengan cukup cepat. Hal ini disebabkan oleh perubahan kimiawi produksi yang dikonsumsi berkelanjutan di otak. Jika seseorang mengonsumsi kafein setiap hari, ia akan mengembangkan toleransi seperti halnya obat dan alkohol. Setelah berapa saat, seorang dapat membutuhkan lebih banyak kafein untuk menghasilkan efek kewaspadaan yang sama. Peminum kafein biasanya jadi terbiasa dengan efek yang dihasilkan zat secara bertahap, membutuhkan jumlah yang lebih tinggi untuk mencapai perbaikan kafein yang sama. Jadi kita tidak boleh terlalu kecanduan sama kafein, karena apapun yang berhadapan dengan kecanduan itu tidak baik. Efek dari kita kecanduan kafein yang pertama adalah pada umumnya itu sakit kepala, tapi ada efek fisik yang lain seperti kelelahan, energi keaktifan rendah, kewaspadaan menurun, mengantuk, suasana hati buruk, kesulitan berkonsentrasi, dan juga lekas marah. Maka dari itu, ketika kita mengalami itu semuanya, harusnya dalam hati kita untuk berhenti minum kafein. Dan cara untuk mengatasi ataupun tips mengatasi kandungan kafein dalam tubuh kita itu dengan cara meningkatkan asupan air. Minumlah air lebih banyak seperti air putih yang biasanya agar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Gantilah satu minuman kafein dengan pilihan bebas kafein. Misalnya jika kamu biasanya minum 3 cangkir kopi setiap pagi, cobalah menukar salah satunya dengan teh herbal atau air hangat dengan lemon. Tambahkan olahraga di dalam rutinitas harianmu sebagai stimulan alami tubuh untuk sistem saraf pusat. Nah, begitulah caranya agar kita terhindar atau tips mengurangi kafein dalam hidup dan keseharian kita ketika kita sudah tercandu. Nah, untuk saya pribadi, saya apakah selalu minum kopi setiap pagi? Jawabannya tidak. Saya tidak minum setiap pagi. Dan berapa banyak kopi yang saya minum setiap pagi atau setiap hari, saya minum ketika saya diajak oleh teman. Tapi itu pun tidak banyak, hanya sedikit saja. Apakah Anda tahu bahwa kafein dapat menyebabkan ketagihan? Ya, saya tahu. Ketika saya tahu hal itu, saya memutuskan untuk tidak kecanduan pada hal itu. Apakah sebaiknya kita berhenti mengonsumsi kafein? Sebenarnya tidak. Kita boleh mengonsumsi kafein, tapi dengan kadar yang dikit ataupun yang lebih menurun, agar tubuh kita tetap bisa beroptimal dengan baik. Sekian dari saya, Gary dari kelas MJB Malam. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata dari saya yang sulit dimengerti ataupun kesalahan dari videonya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Gary. Terima kasih.